sangat luar biasa dari kehidupannya Rasulullah yang masih sedikit banget yang baru disampaikan sama Ustadz, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan gitu Ustadz ya, dari bangun tidur, kemudian apa tadi, cuci tangan di air mengalir gitu ya Ustadz ya. Usahakan di air mengalir, tidak di dalam bejana gitu, nggak diobok-obok gitu, karena tangan kita memang saat tidur tuh gerayangan kemana-mana, kita nggak tahu dah itu ya. Oke, kemudian kita sikat gigi, berwudu, sholat sunnah, dan sunnah-sunnah yang lain yang Rasulullah kerjakan. Nah, itu juga sebaiknya kita lakukan. Untuk apa sih sebenarnya kita melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah? Untuk merasa bahwa kita mencintai Rasulullah, kemudian Allah pun akan cinta sama kita. Bukan begitu Ustaz? Iya. Baik, sebelum tadi setelah pemaparan dari Ustadz, mungkin ada tanya jawab Ustadz, boleh? Iya. Ada dari ibu-ibu, kakak-kakak, ada yang mau bertanya, disilahkan. Paham semua kayaknya. Oh iya, Masya Allah. Insya Allah nih kayaknya umatnya Rasulullah yang selalu melaksanakan sunnahnya Rasulullah nih Ustadz, Insya Allah. Kak Teguh mau nanya tadi kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, cuma ini konteksnya mungkin agak di luar pembahasan ya, cuman berkaitan dengan mentakjim keturunan Rasulullah SAW. Nah, saya kerap kali melihat di YouTube gitu, di media, bahwa ada nih kisruh antara satu kubu ulama dan ulama yang lain. Nah, tentang nasab keturunan Rasulullah. Nah, kan kami yang awam ini kan juga bingung gitu, harus mengikuti yang mana gitu. Dan juga kan kita harus mentajim zuriat atau keturunan Rasulullah. Cuman kita menanggapinya gimana? Ada kisruh yang mengatakan bahwa yang Habib ini palsu gitu. Nah, kita harus menanggapnya gimana? Atau tetap mentajim atau malah membuat Habib itu tes DNA, bahkan yang bilang harus begitu Ustaz. Ya mungkin itu ada kayak keresahan sedikit ya Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mengenai habaib. Habib-habib yang sebetulnya itu banyak di Indonesia. Di panggilan habaib itu hanya di Indonesia. Kalau di Mekah enggak kan ya Sayyid Syarif gitu. Tapi kalau habaib itu kebiasaan di kita untuk menisbatkan, memanggil yang disebut dengan zuriyah Rasulullah SAW. Saya pribadi tergantung orangnya. Jadi bagaimana menghormati orang, saya lihatnya. Jadi walaupun beliau bukan zuriyah, tapi orangnya alim, orangnya pantas kita ikuti. Dan pantas untuk kita respect. Saya cium tangan ke kiai-kiai yang bukan zuriyah Nabi, cium tangan. Karena respect keilmuan beliau, kealiman beliau, kita ikuti, hormati. Habaib juga banyak yang soleh. Habaib itu banyak yang kita hormati, ini banyak yang memang berdakwah, menyebarkan agama kita. Kemudian beliau juga menjadi guru bagi para dai di kita. Banyak yang muridnya tersebar. Contoh kalau kayak Habib Ali Kuitang, itu makamnya di Kuitang sana. Ini muridnya itu ya guru-guru Betawi belajar dari beliau, itu belajar dari beliau. Nah, kalau yang seperti itu layak dihormati. Apakah ada habaib yang mengaku habaib kemudian akhlak yang tidak sesuai Nabi? Banyak. Jadi kalau saya itu melihatnya tidak peduli itu beliau itu siapa. Ya kan, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah juga. Walaupun beliau keturunan siapa, kalau kita hormat kepada Rasulullah. Tapi kalau orang itu melanggar syariat Allah, kalau orang itu kemudian justru tidak menghormati darah Nabi SAW yang mungkin mengalir di darah dia, jangan usah diikuti. Jadi ada habaib yang istilahnya agak sombong,
agak sengak gitu, ya nggak usah diikutin. Kemudian apalagi yang cerita-cerita yang aneh-aneh gitu. Katanya ada orang, kakek saya bisa memadamkan api neraka. Ada yang begitu, ya. Ada real itu banyak begitu. Kakek saya miraj bertemu dengan Allah 50 kali. Kalah sama sama Nabi. Kemudian kakek saya begini begitu. Buat saya banyak cerita-cerita yang nggak masuk akal, karena tidak mungkin kalau keturunannya lebih mulia dari Rasulullah SAW. Rasulullah mulia, kita akui itu. Tapi kalau keturunan beliau ada yang tidak mulia, tidak berketurunan Nabi, tidak menjunjung nilai-nilai beliau, yang nggak usah diikuti. Apakah semua anak Nabi soleh? Enggak. Kan'an keturunan Nabi Nuh kafir. Jadi bukan berarti bapaknya Nabi kemudian anaknya soleh semua, enggak. Kemudian keturunan Rasulullah, kemudian kita harus kayak merasa beda dengan kita. Kan itu yang terjadi di sini kan. Banyak hal yang menurut saya kurang pas. Kalau mereka, bahkan dulu saya ketika kecil pernah ada temen yang bilangnya gini, kalau gua kan nasabnya mulia, lu kan enggak. Seperti itu. Saya ngalamin, tahu seperti itu. Kalau buat saya makanya tergantung. Kalau beliau, ada kawan saya juga Habib, bahkan marganya juga Syihab, sama dengan Habib Rizik. Tapi kalau kawan saya ini memang alim, dia anak alumni Lipia, kemudian berdakwah mana-mana, kemudian ya suka ke rumah juga. Ya ini emang saya akui kealimannya dan keilmuannya, saya respect beliau gitu. Jadi kalau ada Habib yang pernah ada Habib bilang gini ke guru saya, Kiai, salam min jadi, gitu. Salam dari kakek saya gitu. Kalau ketemu di mana dia nggak tahu. Kadang-kadang suka dilebih-lebihkan. Buat saya ya, kalau memang keturunan Rasul, selanjutnya baiknya ya mengikuti seperti Rasul. Rasul itu sederhana, Rasul itu, dan ingat, keluarga Rasul itu tidak boleh menerima sedekah. Nabi tidak makan sedekah. Hadiah boleh, sedekah nggak boleh. Zakat nggak boleh. Tuh. Jadi kalau nanti ada Habib minta zakat, berarti dia bukan Habib, karena nggak tahu. Gitu. Keluarga Nabi itu nggak boleh menerima zakat. Dan Nabi SAW itu tidak mewariskan dan juga tidak diwariskan. Makanya dulu Fatimah pernah ini dengan Abu Bakar. Kenapa? Karena Fatimah menuntut suatu tanah yang diklaim oleh Fatimah itu punya Nabi. Nabi pernah bilang, kami itu para Nabi ini tidak mewariskan juga tidak diwariskan. Jadi nggak boleh wariskan oleh Nabi. Itu kira-kira jawaban saya.